Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua SDN Kebon Manggi 11, sebelum acara kita di pagi menjelang siang ini, kita buka dulu dengan pantun. Saya mohon Bapak Ibu tolong direspon dengan kata asyik. Oke ya, sebentar. Buah labu ada di kumbalan. Asik. Buah pepaya dimakan kerang. Asik. Bapak Ibu para undangan, Asik. izinkan saya pandu acara. Yeah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kebon Manggi 11, Bapak Andres Novianto. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Kebon Manggi 11, Ibu Rio, SPD, serta teman-teman seperjuangan guru SDN Kebon Manggi 11 yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan acara Destinasi Modul 14 Aksi Nyata Budaya Positif di Sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ria Ramadini Raisa SPD. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu acara ini, sebelumnya saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ninawati. Yang ketiga, sambutan oleh perwakilan dari Kepala Sekolah yaitu Ibu Widya Kurniawati SPD. Yang keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nana Nuraina MPDI. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif dan menonton tayangan film pendek. Selanjutnya, acara yang keenam adalah umpan balik dan refleksi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum acara kita dimulai yaitu kita buka acara ini, semoga dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya dari teman semua. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ninawati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Para ibu, teman-teman sekalian dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Baik, terima kasih. Kita menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Widya Kurniawati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi Bu Tri mulai dengan pantun, saya coba dengan pantun juga nih. Asik juga ya jawabnya ya. Pagi-pagi minum air hangat, Asik. tidak lupa menyantap coklat. Asik. Assalamualaikum wahai sahabat. Waalaikumsalam. Pagi-pagi harus semangat. Asik. Semuanya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Tidak banyak mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama-tama ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan mengikuti acara diseminasi modul 14 aksi nyata budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh teman kita Ibu Ria Ramadi Rahesa, calon guru penggerak angkatan 10. Semoga hari ini acara kita dapat berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan ya, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin juga nanti dengan adanya kegiatan ini, teman-teman yang lain mungkin yang masih pada muda-muda nih, jadi ikut semangat untuk bisa nantinya mengikuti calon guru penggerak angkatan yang selanjutnya. Ya, jadi di dalam pendidikan calon guru penggerak ada beberapa modul ya selesai yang harus dipelajari, dan beberapa modul itu harus diseminasikan lagi atau disampaikan nanti kepada rekan-rekan semua. Ya, semoga acara ini dapat bermanfaat, kita dapat tambah ilmu dan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga anak-anak kita dapat lebih baik lagi, belajar lebih menyenangkan dan bisa mendapatkan istilahnya dapat mengetahui apa aja sih budaya positif di sekolah, bagaimana cara membentuknya dan lain sebagainya. Semangat Bu Ria, bismillah, insyaallah bisa. Ya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buna. Baik, terima kasih atas sambutannya yang dibawakan oleh Ibu Widya Kurniawati. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Widya dapat bermanfaat buat kita semua dan menjadi penyemangat kita, terutama bagi yang ingin menjadi CGP untuk berarti angkatan 12.
Tetap semangat buat kita semua. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Nana Nuraina MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udah kasih biar ini dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut acaranya sampai akhir, mari kita berdoa semoga acara kita hari ini berlancar dengan baik, semuanya sukses. Mari kita berdoa ilah dini hadratul Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa hawlan 'ala fi safaratil maut. Allahumma taqabbal minna sholatan nasiyana wa ruku'ana wa sujudana wa tamam taslima ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Acara selanjutnya yaitu yang akan kita nantikan. Semoga Bapak Ibu guru semua pada saat nanti penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Ria Ramadini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, yaitu acara inti yaitu tentang penyampaian materi penerapan budaya positif dan sekaligus dengan menonton film pendek. Untuk waktu dan tempat Ibu Ria kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Putri. Terima kasih juga buat Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif di sekolah. Selanjutnya, Miss. Oke, perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, kelas 74, namanya Bapak Pariana. Dia ada di Jogja. Selama ini saya pembelajaran lewat daring dengan beliau. Insya Allah kalau jika nanti panen raya, nanti insya Allah beliau akan hadir. Yang kedua adalah Bapak Muhafi, itu adalah pengajar praktik yang setiap hari yang biasanya yang sering kita temui di sekolah kita. Yang selanjutnya adalah Bapak Andres Novianto, itu kepala sekolah kita. Yang kedua adalah saya sendiri, Ibu Ria Ramadini Raisa, insya Allah calon guru penggarap angkatan 10. Amin. Selanjutnya, yes. Tadi susunan acaranya sudah dibacakan oleh Putri. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, keenam umpan balik, dan ketujuh penutup. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita breaking terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Miss, breakingnya ada ular, cacing, gajah, semut. Kalau saya bilang ular, berarti ularnya panjang dengan gerakan ya. Kalau saya bilang cacing, berarti gerakannya pendek. Dan kalau saya bilang gajah, berarti besar. Ya, dan semut kecil. Oke, siap? Oke. Ular panjang, cacing Pendek, gajah besar, semut kecil. Sekarang kebalikannya. Kalau ular kecil,
kalau cacing panjang, kalau gajah kecil, kalau semut besar. Bisa? Oke. Bisa. Ular Panjang. pendek. Cacing panjang. Gajah Kecil. semut. Oke, Besar. sekarang cepat. Ular. Kecil-kecil. Pendek. Ayo ular. Cacing. Panjang-panjang. Gajah. Kecil-kecil. Semut. Besar-besar. Oke, gajah semut. Kecil-besar. Kecil-besar. Oke. Terima kasih. Ayo selanjutnya. Oke, di sini ada komitmen diseminasi. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya maupun jiwa, raga, pikiran semuanya ada di tempat. Yang kedua adalah beda pendapat hal biasa. Kita kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Yang ketiga, hadir waktu bersama, hargai waktu bersama. Yang keempat, silent handphone. Berarti untuk berjalannya waktu saya mau minta untuk menyalakan handphone terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, filosofi KHD. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama ini kita kalau belajar itu pasti menuntut nilai. Benar tidak Ibu Bapak? Ya, tapi di filosofi KHD itu tidak. Kita harus membuat siswa itu lebih nyaman. Lebih nyaman dulu nih di sekolah. Nanti kalau siswanya sudah nyaman, pasti dia akan mau belajar. Selanjutnya, Miss. Yang kedua adalah budaya positif. Oke. Pertanyaannya, apa itu budaya positif? Bapak Ibu, tahu nggak apa itu sih budaya positif? Ada yang tahu? Oke, kata Miss kita kebiasaan. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah. Oke, kita lihat selanjutnya. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini yang selanjutnya tadi ya, Miss. Selanjutnya. Oke, ini konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan selanjutnya posisi kontrol guru. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Disiplin positif. Oke, selanjutnya Miss. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu yang terlintas? Apa sih disiplin? Peraturan. Mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Oke, selanjutnya. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin. Disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Benar tidak? Benar tidak? Kalau disiplin itu pasti fokusnya pada peraturan. Iya. Iya. Tapi di sini kata disiplin juga diseringkan dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan ilmu kebajikan. Berarti kalau disiplin positif itu tidak hanya peraturan,
Tapi disiplin positif itu kita harus belajar, ya Bapak Ibu. Artinya kita belajar dari yang tidak baik, misalnya yang perilaku yang tidak baik diajarkan menjadi yang baik. Ayat selanjutnya, Miss. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada berapa sih? Oke. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosen 1998. Ya, berarti dari nilai-nilai positif ini kebanyakan itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nanti kalau kita setiap perbuatan ini pasti ada tujuannya ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Miss. Oke, contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Dari profil Pancasila ini kita sudah melakukan belum sih, Bapak Ibu? Sudah semua ya. Oke. Selanjutnya IBO Primary React Program atau PYP. Toleransi, rasa, hormat, integritas, sosial, market, antusias, empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada banyak. Sebagai seseorang guru, saat Anda hadir mengajari kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan ibu bapak? Ayo, sebagai seorang guru nih, motivasinya apa? Dan mengajari di kelas datang tepat waktu. Pasti punya motivasi dong. Apa? Coba Butika, motivasinya apa? Butika hadir di dalam kelas mengajar dan tepat waktu, motivasinya apa? Untuk membuat anak menjadi tanggung jawab disiplin waktu, katakan tepat waktu. Untuk mengajarkan anak tanggung jawab disiplin waktu. Yang kedua, mengajarkan anak itu tidak hanya fokus terhadap pelajaran, tapi dari perilaku. Oke, terima kasih Bu Tika. Kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat. Oke, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang mana? Oke, Bapak Ibu ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Menghargai nilai diri sendiri. Termasuk yang mana Bapak Ibu kategorinya? Kedua. Oke, yang kedua. Oke, selanjutnya. Oke, yang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang pertama adalah motivasi internal. Eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan dari orang lain atau diskusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi sama, eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif kita. Kalau yang ini berarti karena
ada imbalannya, gift-nya ya. Kalau satu dan dua itu ada gift-nya. Oh saya mau datang ke sekolah tepat waktu, oh biar saya dipuji sama kepala sekolah, atau saya dipuji sama guru-guru, itu ada termasuk motivasi eksternal. Ya, selanjutnya Miss. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, apa itu restitusi? Restitusi apa itu? Ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti kita menggali dulu nih masalah anak seperti apa. Tidak buat, kamu gimana sih, kamu gini-gini, kan gitu ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mungkin begitu ya, kalau sekarang insya Allah ya, mudah-mudahan berubah. Kita tanya dulu, kenapa? Oke. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berarti itu tawaran, bukan karena terpaksa siswa melakukan seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti restitusi itu kita lihat dulu nih dirinya murid, kita gali gimana sih caranya. Yang selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kalau kita melakukan restitusi bukan fokus karena karakter ini ya, bukan karena fokus karena tindakan, tapi fokusnya ke karakter anak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, di sini ada identitas sukses, di sini ada identitas gagal, hukuman, disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu kayak sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kita kalau berbuat salah nggak nanya dulu apa sebabnya gitu. Sekarang dari restitusi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Oke, Mas. Oke, di sini ada tindakan buruk, hukuman dan konsekuensi. Yang pertama ada mencatat sama sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, nanti Bapak Ibu nih, di sini kan disuruh milih nih hukuman dan konsekuensi. Nanti kita ada kuis. Jawabnya selanjutnya. Oke, boleh ya pegang handphonenya Bapak Ibu. Coba desain barcode-nya. Handphonenya di sana. Kuisis. Di situ ada soal tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Yang mana? Oh ya belum. Oke, di-scan dulu Mas, belum Mas katanya. Oke. Oh bisa, boleh. Bisa. Udah terus kalau udah ini? Udah. Oke.
Buka. Kalau sudah dibuka, di situ ada soal. Ada hukuman dan konsekuensi. Oke. Dari soal itu nanti Bapak Ibu menjawab. Ya, tulis nama. Nama. Ya, coba gabung. Bisa nggak? Kayak gini. Munculnya kayak gini, Bu Ria. Ya, mulai dulu. Oke, Miss, mulai. Ujian. Sebentar. Nah, oke, sebentar, Bapak Ibu. Sabar, Bapak Ibu. Oke, harap tenang. Oke, sudah? Lah belum. Ini Bisa nggak? Masukin kodenya. 64 19 14. 64 19 14. Scan barcode. Oke, Miss, scan barcode. Ulang lagi. Oke, scan. Nah, kalau kayak gini belajar kan ibu-ibu belajar untuk scan. Oke, kok email tidak valid ini aku? emailnya nampak. Hah? Nampak. Oh, emailnya 64. Tadi taruh sebentar. Sudah? 64. Oke, Miss, balik Miss. Oke, 64 19 14. Email. Kode. Enggak, kalau email. Emailnya Belum. Iya, belum dulu dong. nih. Ini sekolah perusahaan. Sekolah. Bentar gitu. Siswa Pak Guru. Di mana apa? Ujinya apa? Kalau salah bos. Biar nggak apa, nggak mau bohong. Hah? Guru? Salah klik. Bukan salah kali. Oh, sedih. Sedih. Oke, boleh dimulai? Belum dimulai. Mulai. Oke. 19. Belum. Belum. 19 14. Belum ada gabung. Belum. Menunggu peserta. 64 19 14. Oke. Sudah? Belum. Apa? Bisa. Wisis, masukin kodenya. Yang mana nih? Wisis, masukin kode. Belum. Apa saya? Baca coy. Maaf coy, pengen baca. Belum. Linknya sudah dibagikan di WA. Ya, bisa. Tinggal klik linknya, Bu. Tinggal Klik linknya, nanti masuk. Oke, sudah? Baru 4 orang, ayo Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Belum. Ini ada Bapak Arif, Bu Dia, Bu Ina, Pak Diki. Ayo ya kalian. belum masuk. Mulai. Belum mulai. Coba klik itu nih. Klik WA. Coba. WA. Apaan? Ya, Oh, sekolah. ini aja. Salah, Miss. Salah. Batal. Belum digeser. Batal, Miss. Udah mulai kan? Iya, kan email ya? Oh, Bu Nana belum masuk, Miss? Oh, baru Bu Nana masuk. Coba Bu Sita, keluarin lagi, masuk lagi. Klik. Grup sekolah mana? Grup sekolah mana? WA sekolah. Ulang. Dari Google buang baru buka. Nah, Oke. Coba, nah. Kemudian. Coba, nah, Bu Sita udah. Start. Hah? Emang Bu Nana? Enggak muncul. Enggak ada. Saya ada Bu Nana, Bu Tika, Bu Sita, Bu Nina, ada Pak Diki, Bu Dia, 19 14. Pak Arif, Pak Rehan mau masuk ya Pak Rehan? 19 Klik start Pak Rehan. 14. Start. Startnya mulai.
Oke, Bu Nisa, Pak Rehan udah masuk. Mulai. Guru, Pak Rehan sudah, Putri udah. Mana? Nih, Oh iya. Putri Senawati. Wah, WA sekolah. Nunggu. Tapi dia nggak ada start nggak? Terus abis itu klik yang Ada mana? start dia lupa. Ada Oh, muncul. WA sekolah mana Bu? Bisa. Mulai dari awal. Coba WA-nya WA sekolah gimana? Nggak ada ya? Iya, nama kita nggak ada. Tadi situ nggak ada tuh. Coba. Di sini udah ada nama Bu Mawar. Udah. Kalau Miss turunin. Ada namanya. Udah itu dia. Coba. Nggak mau dia. Udah. Coba deh. Oke. Siap? Udah. Ada 2. Oke, siap. Oke, silakan Bapak Ibu mengerjakan soalnya. 3, 2, 1, mulai. Oke, nanti di sini kelihatan nilainya ya Bapak Ibu. Ya, di situ ada hukuman dan konsekuensi, tinggal dipilih. Atas sama bawah, kan ada 2 pilihan, ada konsekuensi sama hukuman. Tinggal dipilih. Bu Putri sudah jawab 1, Pak Arif 1, Bu Tika 2. Lari mulai lapangan. Bu Wit 2, ayo. Lanjut. Lari mulai lapangan basket karena Ayo, hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Apa? Konsekuensi itu yang dibikin tanggung jawabnya. Iya. Enggak, kalau dia melakukan kesalahan, ya itu konsekuensinya. Kayak misalnya dia numpain air di meja, ya kan? Nah, dia konsekuensinya apa? Dia harus mengolah, gitu, membersihkan. Kayak dia jatuhkan buku dan meja, konsekuensinya apa? Dia harus merapikan. Sudah, oke. Di sini baru Bu Nana 3, Bu sudah, Bu Am sudah, Miss sudah. Oke, selanjutnya. Tinggal Pak Arif, Bu Tika, Pak Diki, Bu Nina, Bu Sita, Bu Mawar, Bu Mawar sudah 7, Pak Rehan baru 3. Ayo, Pak Diki, Bu Tika, Pak Rehan, Bu Tri, ada yang salah? Iya, menyakitkan fisiknya dia. Kalau konsekuensi yang harus dia tanggung, maksudnya 7. Ada 7 soal, nggak usah banyak-banyak Bu Nina. Bu Sita udah selesai, Bu Nina, Pak Arif belum, Pak Rehan. udah ya. Oke. Sabar Ibu. Bener dong udah. Oke. Bagaimana Ada emotnya. pengalaman Pilih Anda? aja emotnya. Terserah Ibu mau pilih emot gimana. Bagaimana pengalaman Anda? Iya, pengalaman Anda mau emot sedih, mau emot. Pak Arif sudah 7. Bu Nina, tinggal Bu Nina. Belum. Oh, Bener 5. Pas 7. Bener Oke, 5. kita lihat balik lagi ke laptop. Balik lagi ke PowerPoint. Oke. 30 dari slide. Oke. Baik, oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman, Bapak Ibu, karena itu menyakitkan siswanya. Yang kedua
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 100 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Berarti ibaratnya hukuman itu kayak menyakiti fisik peserta didik. Dan selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Itu berarti tanggung jawabnya dia jika melakukan kesalahan itu mengganti. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Ya, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Yang selanjutnya, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA, itu adalah konsekuensi. Berarti kalau misalnya dia belajar, kalau di misalnya Pak Rehan suruh lari 10 kali pas lagi belajar, itu berarti konsekuensi. Ya, oke. Selanjutnya, Miss. Ya, sekarang dihukum oleh penghargaan Albert Hall by Reward 1993. Penghargaan tidak efektif, berarti sama ini kalau kita misalnya sering ngasih reward, penghargaan, itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Satu, karena bisa siswa ketergantungan. Dia akan maju, saya mau maju mau dapat reward dari ibu bapak, gitu. Itu ternyata tidak baik. Dan sama ini biasanya kita lakukan, ibaratnya itu ternyata tidak baik untuk peserta didik karena bisa tergantungan. Selanjutnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Biasanya peserta didik kalau misalnya kita bilang, nanti dapat reward dari Bapak Ibu, gitu. Ntar kalau nggak dapat dia berkecil hati, kecewa, malah ntar dia nangis. Aku nggak mau masuk, aku kemarin nggak dapat reward dari Bapak Ibu, gitu. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nanti kalau kita misalnya mau ngasih hadiah, ya kita nggak usah ngomong, ibu mau ngasih hadiah nih, kita nggak usah ngomong. Misalnya kalau dia maju, ayo pintar, benar jawabannya, baru kita nggak usah ngomong. Tapi biasanya kan, saya belum boleh maju, ibu kasih reward nih, kan ada ujung-ujungan reward nih, karena sih pikiran anak, aku mau maju, aku supaya dapat. Nah, itu malah tidak baik, malah membuat peserta didik itu tergantung. Selanjutnya, Miss. Penghargaan merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagai dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Kamu hebat memuji anaknya di depan anak-anak. Hebat, kamu pintar, cakep gitu. Itu malah penghargaan merusak hubungan. Yang kedua, jika seorang guru sering memberi penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Yang selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan akibatnya akan menciptakan kecemasan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Peserta didik yang tidak akan mendapat reward pasti dia pikir, udahlah aku menyerah, udahlah aku nggak bisa. Sebenarnya kita tidak boleh. Kita sebagai ibaratnya pendidik harus menuntut peserta didik
untuk mencapai kebahagiaan. Selanjutnya, oke, penghargaan menghukum. Yang pertama, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nih, biasanya kita bagi rapot nih, biasanya kan ada mau ranking mau enggak, kita bisa disamakan katakan kalau masih ada semuanya. Begitu. Tidak cuma yang ranking 1 sampai 10 ibu kasih ribuan, tidak begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau beri hadiah, berikan hadiah kan untuk semuanya. Mau itu mau dapat ranking mau enggak, itu harus sama rata. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita juga pada dasarnya tidak suka dikendalikan, benar tak Bapak Ibu? Ayo jawab dalam lubuk hati yang terdalam, benar nggak kalau kita seorang manusia pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Oke, dan selanjutnya jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum. Kalau jika sesuatu peserta didik tidak mendapat penghargaan, mereka akan merasa dihukum. Selanjutnya, Miss, keyakinan kelas. Saya mau nanya nih, Bapak Ibu dari 1 semester sudah buat keyakinan kelas belum ya? Oh sudah, ada berapa orang ya yang sudah membuat keyakinan kelas? Coba tunjuk tangan, saya mau lihat ada berapa orang. Ayo tunjuk tangan, saya sudah membuat keyakinan kelas. Ya 1, 2, 3, oke, 3 orang. Oke, apa sih keyakinan kelas itu? Selanjutnya Miss. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas Kenapa tidak peraturan kelas saja? Selanjutnya, Miss. Oke, perhatikan kalimat di samping. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Ayo, saya bisa jawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Supaya bisa selamat. Agar selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya disiplin. Oke, supaya disiplin. Slide selanjutnya. Keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Berarti keyakinan itu harus keselamatan dan kesehatan, bukan karena kepaksaan. Ya, bukan karena terpaksa atau kepaksaan. Oke, selanjutnya Miss. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Berarti keyakinan kelas itu dibuat di awal apa di pertengahan Bapak Ibu? Awal. Di awal.
Kalau keyakinan kelas itu buatnya berdiskusi dengan anak-anak. Kita kasih post-it yang warna hijau, kuning, biru ya, post-it itu kita berikan ke anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Mau gimana sih kalian belajar? Nanti anak-anak itu menulis. Setelah menulis nanti anak-anak itu ditempel di dinding, kita siapkan kertas. Ditempel di dinding, nanti kita lihat kalau keyakinan kelasnya sama berarti tidak usah dimasukin 2 kali, hanya sekali saja. Itu termasuk keyakinan kelas. Oke, ada tugas lagi. Yang pertama, kembalikan barang ke tempat. Yang kedua, dilarang mengganggu orang. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian untuk menunggu giliran. Di sini ada nilai kebijakan yang dituju. Oke, selanjutnya, Miss. Oke, scan barcode lagi. Di situ ada saat. Kirim link, Miss. Kirim link. Tadi ngatas ya Miss ya, bukanya ya Miss. Yang ini ya. Ini Miss kliknya ada ini Miss. Up, di sini. Nah, klik. Nah, edit dong saya. Oke, kalian oke. Kodenya 651822 ya? Ya. Bisa nggak? Kode iya, kode game tidak valid. Sebentar. Baik belum bisa. Oke, nilai kebijakan. Iya Bu, sabar Bu, lagi di klik linknya. Kodenya Sabar, ini kan? kodenya Ya. nggak sesuai. Bentar, sabar Ibu Bapak saling. Oke. Kayaknya sangat bersemangat Bu ya. Itu udah. Oke. Mulai. Terima kasih. Enggak, mau klik dulu Bun. Miss. Oke. Kodenya adalah bisa. Bisa, oke. Oke, udah selesai. Yang mana dong jadinya? 47. Yang kedua. 473076. 473076. Kodenya yang terakhir. Varian sudah masuk, Disita sudah masuk. Dulu. Oke. Nilai ada dong. Oke, ini kebijakan. Bu Mawar udah. Miss sudah, Bu Wit sudah, Bu Tri sudah, Bu Aum sudah, Bu Mawar sudah, Bu Nina. Oke, sudah 13. Sekarang beda soalnya, bukan pilihan ganda. Ini menjawab. Ya. Oke, mulai Miss. Ada soal. Iya, diketik. Iya, diketik Bapak Ibu. Ketiknya apa? Oke, dilarang melakukan kekerasan. Ayo. Maksudnya apa? Bertanggung jawab atau menghargai orang lain karena menghargai orang lain. Apa dulu? Ayo. Di situ ada bertanggung jawab, ada menghargai orang lain. Mana? Diketik sendiri. Iya, ketiknya apa? Maksudnya pilihan. Terserah Ibu pilih apa, nanti kita lihat. Satu. Yang termasuk apa? Oke, nggak nih jawaban berganti atau menunggu giliran itu apa? Menghargai orang lain kah atau diri sendiri kah?
Maksudnya yang ditanya ini tuh kategori apa? Maksudnya kita suruh untuk hukuman atau apa gitu? Nilai kebijakan, bukan hukuman. Nilai kebijakan. Mana? Nilai-nilainya itu termasuk, bukan slide. Bukan slide. Dilarang Sabar melakukan ya. kekerasan. Apaan? Nggak muncul. Nggak muncul nih. Hilang. Mana? Oke, di situ ada ada menghargai orang lain, tanggung jawab, cluenya. Oke, mungkin ketik dulu bicara dulu ya. Sorry, maaf ya. Oke, nggak cluenya aja, copy paste. Nggak bisa. Berarti nggak kuat. Hah? Nggak keluar. Jawabannya apa? Iya makanya. Oke, cluenya ada bertanggung jawab, menghargai orang lain, menghargai orang lain dan komitmen. Yang selanjutnya ada cluenya keselamatan. Terus selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan. Yang selanjutnya menghukum dan orang lain. Menghormati orang lain dan bersabar. Itu nggak bisa dihituin. Oke. Maksudnya ini ya. Oke, punya Mir. Beda-beda ya. Iya, beda-beda. Aku acak. Dilarang melakukan kekerasan apa berarti? Keselamatan kali ya? Tuh keluar. Tadi keluar itu. Dilarang. Bisa dulu. Ini kayaknya nomor kali ya? Nomor. Enggak, bukan nomor. Ada bertanggung jawab dulunya. Ada menghargai orang lain. Bertanggung jawab. Ada menghargai orang lain. Ada keselamatan. Bertanggung jawab ini ada peluang. Berarti bukan. Berganti atau menunggu giliran. Oke. Ya, udah bijakannya gitu. Ini kedua cara. Oke, pertanyaannya jawabannya itu ada bertanggung jawab, ada menghargai orang lain, terus ada keselamatan dan kesehatan, ada keselamatan saja. Oke, tuh ada tanggung jawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain dan komitmen, keselamatan, keselamatan dan menghargai orang lain dan bersabar. Klik masing-masing perkata. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo di apa? Bisa keselamatan. Iya. Keselamatan terus. KESLAMAT. Terus sama nggak cocok ya? Berarti kurang dong. Kayaknya itu panjang-panjang. Iya kan? Dia menggabung menghormati orang lain dan komitmen. Ada. Ini keselamatan. Mau nulis AN aja. Keselamatan udah nggak cukup. Berarti bukan. Nah, gimana mau yang lain? Yang lain aja lebih panjang. Itu kan ada kesehatan, ada yang panjang nih. Apa? Putri, itu jawab dulu. Itu jawabannya apa? Berarti bukan. Kesehatan berarti coba. Ya, coba. Kesehatan. Dah. Nah, selanjutnya. Mana ada bacaan selanjutnya? Nih, oke. nggak bisa.
Bisa selanjutnya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ada apa nih jawabannya? Tanggung jawab, menghormati orang lain. Kotaknya mana? Dilarang menggunakan narkoba. Udah. Oke, Dilarang ada. menggunakan Hah? Ya berarti bukan jawabannya. kesehatan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, ayo berpikir ibu bapak. Dihitung per kotaknya, per hurufnya. Oke, dihitung. Gak masuk rambut doa. Ini apa? Hah? Harus pas, kan ini pas. Harus sesuai mas. Menghormati orang lain dan bersabar. Kesehatan, keselamatan. Kan berpikir kan apa? Lah ini kan belum ini tayangin dulu. Oke, itu kotaknya nilai kebajikan yang 7 ada 1, 2, 7, 6. Tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan komitmen, keselamatan, kesehatan, keselamatan dan menghormati orang lain dan bersabar. Karena membahayakan tuh. Karena membahayakan. Ini aja kesehatan keselamatan tinggal 1 huruf kagak ke klik juga. Berarti bukan. Berarti bukan. Caranya adalah hitung per hurufnya dan cocokkan kotaknya. Ya kagak kelihatan kotaknya. Ada di sini Bun. Ada di kerja. Ayo, oke. Sudah menyerah Bapak Ibu. Ya, Hah? Oke. Ada satu. Oke, selesai. Oke, yang udah Bu Am semuanya, Bu Wit, Bu Nina, Bu Nisa. udah nyerah. Oh, oke, nyerah Miss. Sudah diberhentikan. Oh, belum. Oke, Bu Dada belum. Tanggung jawab, menghormati orang lain, dan komitmen. Sudah habis, gak bisa. Keselamatan. Dan menghormati orang lain dan bersabar. Oke, sudah semuanya. Oh, masih berusaha. Oke, kalau masih berusaha. Sudah, Putri serius sekali sepertinya membacanya dengan sama. Udah. Mana yang tadi? Ada tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, menghormati orang lain dan komitmen, ya, keselamatan dan kesehatan. Oke. Masa hadir ke sekolah 15 menit tanggung jawab gak bisa? Mana tanggung jawab? Tanggung jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kotak. Putri. Enak dong. Kagak kelihatan kotaknya ini. Belum? Masih
Masih Dilarang mengganggu bersemangat? orang lain. Udah? Coba lihat, dilarang mengganggu orang lain. Miss? Dilarang mengganggu. Dilarang mengganggu orang lain. Coba lihat apaan? Waduh, mantap nih. Dilarang Semangat nih. Semangat. Bersabar, menghormati orang lain, bersabar. Dilarang mengganggu orang lain. Oh enggak jawabannya. Dilarang menghormati. Sudah? Sudah Putri? Sudah Munana? Ah, gimana Kalian ini? sudah? Ayo dah. Oke, oke, sudah. Oke Putri sudah. Oke, selanjutnya Mais. Kita Udah nyerah dah. Nyerah. Oke, kita lihat. Oke, tayangkan Miss. Oke, mengembalikan barang ke tempatnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghargai orang lain. Menghormati. Ada di itu juga. PPKN Pancasila. Mengganggu orang lain adalah menghormati. Mengganggu orang lain adalah dilarang mengganggu. Oke, nanti Miss kita lihat skornya. Kotaknya kurang. Dari sana. Kotaknya Oke, kurang. hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba adalah kesehatan dan keselamatan. Terus selanjutnya bergantian untuk menunggu giliran adalah menghormati orang lain dan bersabar. Katanya mau dilihat nilainya Miss. Jelek udah nilainya. Apa Bang? Oke. Nah, nanti ya selanjutnya ini udah diatur nanti. Oke, kita lihat skornya Miss. Nggak selesai. Wede. Yang selesai. Jangan girang dulu. Oke, lihat laporannya. Oke. Tingkat penjelasannya 83%. Oke, kita lihat. Oke, Bunisa benar 5 salah satu, Bu Nana benar 5 salah satu, Karin benar 5 salah satu, Bu Mawar benar 4 salah 2, Bu A benar 4 salah 2, Parehan benar 4 salah 1 2, satu istilah satu dari isi. Miss benar 2 salah 4, Bunda benar 2 salah 4. Paling di bawah dong. Mutika benar 1 salah 2 3, Padiki semuanya salah. Putri salah semua. Kok salah semua? Ada lagi temennya. Kirain gua doang. Oke, musiknya salah semua. Musiknya salah semua. Oke, Kirain gua doang yang betul dong. Oke. Ini adalah jawabannya Bapak Ibu. Selanjutnya, Miss. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Satu itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat sesuai dengan kondisi sekolah, kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima adalah semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas.
Yang pertama, datang tepat waktu. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Setuju? Oke. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Selalu. Oke, setuju. Ini termasuk contoh keyakinan di kelas. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar kita tuh ada 5. Oke. Bukan. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, oke, kebutuhan dasar manusia yang pertama survive, bertahan hidup. Yang kedua nih, kita ada di tengah-tengah nih, kebutuhan kita yang bertahan hidup. Yang kedua adalah love, kasih sayang. Yang ketiga power. Yang keempat freedom, kebebasan. Kelima fun, semangat. Oke, ini dari kelima ini siswa harus dapat semuanya di sekolah. Selanjutnya, di terus, edit Pak. Ya, lanjutin nanti di. Oke, 5 posisi kontrol. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, gambarnya nggak kelihatan ya saya. Yang pertama adalah hukuman. Yang nggak kelihatan, mungkin review. Penghukum. Mana? Oke. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima manajer. Saya ingin nanya nih Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu sekarang ada di mana ya? Oke. Posisi Bapak Ibu selama mengajar ini ada di mana ya? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Teman? Manajer atau sebagai pemantau? Teman. Oke, Teman. sebagai teman atau selanjutnya Miss kita lihat. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut. Posisi penghukum, hormat kepada bendera. Pernah nggak Bapak Ibu kita melakukannya? Oke, tidak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu ternyata membuat rasa bersalah peserta didik yang akan selalu mereka ingat bapak ibu. Yang selanjutnya, oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu membeli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Biasanya kita posisinya di sini ya Bapak Ibu. Iya. Ayo kita ajak. Oke, kayaknya nanti kita akan berubah menjadi seperti manajer. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita gali dulu Bapak Ibu dari siswa. Tahu nggak dia berbuat salah apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita gali lagi. Gimana caranya kamu memperbaikinya? Bukan kita harus menyuruh, ntar kamu beli kopi ya, bukan gitu. Tapi kita gali dari
keingintahuannya siswa. Selanjutnya, oke, ada quiz lagi. 5 posisi kontrol. Tadi 5 posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Kerjasama aja udah kerjasama. Belum Bu Sita. Sabar. Soalnya dia acak, gak bisa. Makanya sengaja saya acak. Oke. Kodenya kodenya 259070. Bu Sita sudah masuk? Putri sudah masuk, Pak Rehan, Bu Tika, Bu Nisa, Bu Bu Win. Bu Dina, Pak Arif sudah masuk, Bu Nana. Pak Diki, cluenya ada penghukum, merasa bersalah, membuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Tapi ini ibu bapak nggak usah pikir cluenya, ini pilihan ganda. Jawab. Oke. Pilihan ganda ini. Iya, Waris. Siap? Ayo mulai. Sudah marahin ya. Habisin. Mulai. Ada 6 soal. Kamu tidak pernah Kamu tidak pernah Ayo dong, ya sekali dong. Kamu selalu yang Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini? Kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Ayo. Kamu tolong merasa bersalah. Hari selesai. Kita sudah selesai. Parehan udah 1, 2. Bu Mi sudah 5. Bu Am sudah 3. Bu Tika sudah 6. Bu Nisa 3. Bunda 3. Wit. Bu Sita 5. Oke, ini sudah selesai. Hari. Satu itu nggak ada yang betul. Oke, Korean belum 5, Bu Am belum 5, Bu Nisa udah, Bu Tika udah, Bu Unda udah, Miss udah tolong hitung nih. Oke, Bu Nina sudah, Pak Arif sudah, Pak Diki belum, Bu Nana belum, Bu Am sudah, Ku mana aku? Putri udah kan? Udah selesai. Maaf Miss, naikin udah, tinggal Pak Diki. Pak Diki sudah, oke. Ya, salah satu. Lihat nilainya nanti Miss, lihat nilainya. Kita lihat Wah, jawabannya. kok bisa ditayangin nilainya? kita jawabannya dulu. Oke, kita lihat jawabannya dulu. Oke, ini ada 5 posisi kontrol. Ada motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Interaksi, identitas gagalnya.
Ini adalah penghukum Berapa slide lagi dan sih? pembuat orang merasa bersalah. Ini indikasi berhasilnya dan suksesnya itu sebagai teman dan pemantau. Terus indikasi berhasil suksesnya kontrol diri itu sebagai manajer. Selanjutnya Miss. 5 posisi kontrol. Ini ya, apakah Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak tadi soal? Ada. Oke, selanjutnya belum saya kasih tahu jawabannya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada nggak? Ada. Selanjutnya nih. Oke, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tanya teman, kita lihat nanti. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Coba selanjutnya lagi, manajer katanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo, selanjutnya. Ini dia. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini salah. Oke, selanjutnya. Ya, nggak kelihatan. Ya udah. Belum. Yang pertama adalah pembuat salah. Yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Yang keenam adalah penghukum. Coba lihat nilainya, Miss. Mohon maaf, minta tolong. Oke, kita lihat nilainya. Nah, paling belakangan lagi. Oke, Muam benar 5 salah 1. Bu Sita benar 4 salah 2. Bu Lisa benar 3 salah 3. Bu Mawar benar 3 salah 3. Miss benar 3 salah 3. Bu Nina benar 3 salah 3. Bu Nana benar 3 salah 3. Bu Tika benar 3 salah 3. Farid juga benar 3 salah 3. Bu Mik benar 2 salah 4. Parean benar 2 salah 4. Boleh, semuanya. Pak Diki benar 1 salah 5. Boleh, kita boleh. Oh ya, Ini kalau Pak Diki ada kajian ya. Oke, selanjutnya Miss. Nih, saya kecewa sekali. Ini adalah membuat rasa tapi kita dapat bersalah. reward kan? Yang kedua tidak benar. dapat reward. Ada penghukum. Ayo lakukan ini demi Bapak Ibu. Itu adalah sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Yang selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer. Berarti ini kita menggali gimana caranya siswa melakukan itu, memperbaikinya. Yang selanjutnya, kamu selalu yang terakhir itu adalah penghukum. Oke, selanjutnya Miss. Bis lagi. Ini adalah segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ada 3 tahap ya. Kalau dibilang segitiga restitusi ya. Oke, satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, Miss. Menstabilkan identitas. Ada katanya, 1, berbuat salah itu wajar. Nanti kita gali dulu. Kita tuh pernah juga membuat salah loh, Nak. Ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Yang keempat, Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Ini adalah proses belajar siswa. Ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang harus
sebutkan, yang kita ucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Itu validasi. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih bukan dari itu. Terus selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu juga proses belajar dari kesalahan. Selanjutnya, yes. Menanyakan keyakinan kelas. Ya, setelah kita tanya mau validasi kesalahan, kita tanyakan, kita sudah mau buat keyakinan kelas, kita tanya apa sih keyakinan kelas kita? Ya, apa keyakinan kelas kita? Terus nilai apa yang kita sepakati? Itu nilai apa yang telah disepakati bersama? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, oke, di sini ada sebuah film pendek. Mungkin Bapak Ibu ingin menyiapkan tisu, boleh. Di sini ada sebuah cerita, boleh cerita, namanya Kayla. Kayla. Boleh dipesan, Miss? Belum nangis. Ada kalau bisa. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa? Hah? Ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kayla. Kalian di mana? Lagi lari-larian, Bu. Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Bu, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran di lagi? Macet kok. Tunggu. Dan kau sampai lah, jangkel, gara-gara kau, itu semua tidak belajar. Dan kau ini, hukum saya. Sudah. Dia sudah lihat inventan. Saya lagi kok. Tapi ingat besok, kalau kau masih lama begini, kau tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah 2 kali 3 kali terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana lagi? Kalau mereka mau Tahu aja. kelas terlambat, jangan sampai langsung. Benar kan? Sepanjang pelajaran yang hari ini, benar terus dipas. Udah terlambat nih, Seng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena tahu tidak masuk orang tuanya.
Bagi anak-anak. Masuk ke kelas. Dan teman mau lagi. Kelas depan tuh. Kenapa? Berdiri dulu. Namanya saya kan udah terlambat kok dan saya masuk ke buku. Kok nggak masuk dong? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Ya kok. Kayla. Maafkan ya teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tak belajar. Hal yang pertama, saya terlambat karena rumahku belum berdarah. Lalu sudah antar ke rumah sakit sebelum ke sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dulu waktu baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Meninggal. Aku hanya bunda menjagaku di kecil dulu. Kemudian aku apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengalir. Dalam sendiriku. Bukan nama baku. Jangan diisinya. Tidak apa-apa. Sekolah ini. Sekiranya kalian semua melempari kan? Lemparkan kan? Lempar. Lempar. Sekiranya kita menghukum kan? Hukum kan? Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Oke, ternyata pada gembeng nih. Oke, dari cerita Oke, dari cerita Kayla itu Oke, dari cerita Kayla itu adalah siswa yang datang terlambat. Harusnya gurunya seperti apa, Bapak Ibu? Iya, posisinya sebagai apa sih harusnya? Harusnya gurunya sebagai manajer. Kita gali dulu. Kenapa dia tidak hadir ke sekolah? Harusnya kita sebagai guru, posisinya sebagai manajer, kita panggil anaknya, kita tanya, kenapa, terus penyebabnya apa? Itulah sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Oke, ada contohnya Miss? Enggak. Ini kemarin tugas saya membuat demonstrasi.
Tadi ibu mendengar dari guru. Demonstrasi ini adalah tentang segitiga restitusi sebuah kasus. Kita akan memecahkan sebuah kasus dengan cara segitiga restitusi. Tanya kamu sering selamat datang. Pertama itu mengidentifikasi Tadi ibu menstabilitas identitas Salma, anaknya Butika, kelas 3. Dan kamu sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Sudah 6 kali. Sering terlambat ke sekolah itu bukan suatu kesalahan. Iya Bu. Baik Salma, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat salah. Yang terpenting. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita gali dulu kenapa anak itu lambat sekolah. Terus kita juga pernah buat salah Salma. Gitu. Kita juga manusia tidak pernah luput dari kesalahan, benar nggak Bapak Ibu? Oke. Setelah itu lanjut Miss. Sama, tadi ibu tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Sama, kita cari solusi bersama Ini ya. adalah validasi tindakan kesalahannya. Kita validasi. Datang terlambat. Ya, di sini adalah kita validasi dulu tindakannya. Ya, tahu perasaannya seperti itu. Kenapa? Selanjutnya, Miss. Pasti punya alasan. Kenapa sih sama sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur ya. Kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Nah, setelah kita validasi tindakan kesalahannya, kita menanyakan keyakinan sekolah. Apa yang tidak boleh kita lakukan? Itu biasanya keyakinan sekolah itu tidak tertulis ya. Kalau terlambat datang ke sekolah, suatu keyakinan sekolah, kita tidak. Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Kalau membuat saya datang ke sekolah. Ini adalah contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Miss. Selanjutnya. Ini sama. Dengar laporan dari Dia tidak terima pekerjaannya saat dicetek oleh Yaser, ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Juga menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Selanjutnya. habis bertengkar dengan Yaser ya? Iya Bu, habisnya kesal. Kenapa kesal? Oke, ada refleksi sebelum penutupan. Coba Bapak Ibu scan barcode-nya. Enggak, isian. Cuma sebagai bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Terus setelah mempelajari budaya positif, apa yang Bapak Ibu pakai saat ini? Pernahkah Bapak Ibu menerapkan budaya kirim Miss katanya? Pernah menerapkan segitiga restitusi? Tahap mana yang Ibu pernah pakai? Tahap stabilitas identitaskah? Validasi tindakan kesalahan kah? Atau keyakinan kelas? Hah? Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Gimana, senangkah, sedihkah, maleskah, atau ngantukkah, laparkah?
Ya, yang biru diklik. Diklik ada ini bawahnya tambahkan komentar. Mana nih slipnya? Itu di grup. Di grup. Apa? Buang di bawahnya ada tambahkan komentar diklik. Nah, masing-masing ini nanti ibu tambahin Nah, komentar. tambahkan komentar. Jadi komentar ibu. Oh, Masing-masing Itu soalnya kan sama. Soal yang Putri klik kan ngacak itu. Senang, sedih, galau, marah, bete, atau gimana? Kenapa? Bisa pulang. Selesai. Sudah 3 soal. Sengaja saya tidak menulis nama, takutnya tertara duit apa. Kalau ibu bapak pernah menerapkan segitiga eksekusi, tahapan mana yang pernah ibu lakukan? Apa tiga tahapannya? Apa salah satu atau 2? tiga-tiganya. Ya, tulis. Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada serius suara ibu seperti ini. Nanti komen Bapak Ibu akan terbaca oleh Fasil dan PP saya. Dan nanti kuisnya juga akan terbaca. Identitas, validasi tindakan kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Kalau udah tiga-tiganya cakep. Kalau cuma satu berarti perlu ditingkatkan. Kalau ada 2 lebih ditingkatkan lagi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan.
3 kan? Catatan aja. Ada 3 itu dong referensi. Sudah? Ibu guru sudah jawab belum? Udah jawab? Ya udah, kalau sudah 3 saja. Tidak sebanyak. Enggak, nanti ada di bawahnya komentarnya. Coba Miss dibuka Miss. Minta tolong dibuka slide-nya. Nah, ini nanti ada nih. Ada yang jawab setelah mempelajari posisi budaya positif, apa yang ibu pakai saat ini? Ada yang jawab manajer dan teman. Ada yang sama jawab manajer. Ada yang jawab setelah mempelajari budaya positif yang disampaikan Muria, saya menjadi senang karena mendapatkan pengetahuan baru bahwa budaya positif bisa tercipta dengan diawali dengan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada lagi manajer dan teman, sama manajer dan teman. Selanjutnya manajer dan teman. Sengaja saya tidak menulis namanya, nanti ketahuan. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang ada praktekan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nih, gimana nih praktekannya nih? Harus dijawab nih. Pernah menanyakan keyakinan, gimana cara mempraktekannya? Menanyakan keyakinannya. Ayo, pernah menanyakan keyakinan? Ayo, siapa nih yang menjawab pernah menanyakan keyakinan? Gimana cara prakteknya? Menanyakan keyakinannya. Ayo. Selanjutnya menstabilkan validasi, menanyakan keyakinan. Wah, ini banyak. Ini gimana nih? Menstabilkan validasi sama menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, apa sih keyakinan kelas yang kita buat? Apa sih keyakinan kelas yang kita sepakati gitu? Ini ada jawaban, iya saya senang. Senang apa nih? Iya saya senang apa nih? Selanjutnya, pernah menanyakan keyakinan, menstabilkan validasi kesalahan. Selanjutnya, iya saya senang tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, kesalahan dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, iya saya sudah terapkan ketiganya, hanya saja kurang menerapkan tahapan yang menstabilkan identitas. Mantap, ini perlu ditingkatkan lagi. Dan selanjutnya, menanyakan identitas dalam proses validasi kesalahan dan memperkuat keyakinan siswa. Cakep. Ya selanjutnya sebelahnya Miss, maaf, yang ujung sedikit. Oke. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Menonton pengetahuannya, wawasan dalam disiplin positif, nambah pengetahuan dan wawasan. Oke. Sangat senang, seru karena menambah wawasan. Oke. Senang dapat menambah wawasan, senang dan menambah pengetahuan. Sangat senang dan menambah pengetahuan serta wawasan. Oke, senang dan tambah semangat dalam bertugas. Wah, ini harus dilaksanakan kayaknya. Senang dan tambah semangat dalam bertugas. Terus perasaan saya sangat senang mengikuti diseminasi budaya positif ini karena menambah pengetahuan saya tentang bagaimana penerapan disiplin positif di kelas. Dan masih banyak lagi. Nanti dari kuis, dari refleksi, nanti itu refleksi Bapak Ibu, kuis Bapak Ibu nanti akan terbaca oleh PP dan fasil saya. Oke, selanjutnya Miss. Oke, selanjutnya adalah slide penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam positif kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Satu lagi Bapak Ibu,
alangkah lebih baiknya jikalau setelah mengajar kita mengadakan refleksi diri kita, bertanya kepada peserta didik bagaimana kita saat mengajar pada hari itu, agar kita esokannya kalau kita mengajar kita sudah memegang, oh kita harus begini, kurangnya begini, kelebihan kita begini, gitu. Itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya Miss. Oke, slide terakhir penutup. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya diseminasi budaya aksi nyata budaya positif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Tri Sunawati, waktu dan tempat saya persilakan. Asik. Ya, kita beri hapus tangan dulu buat teman kita. Ini kan pander lagi. Cakep. Belum. Sepertinya lega, kita sudah bebas dari pertanyaan. Please. Ya, baiklah, terima kasih Bu Ria atas pemaparannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ria dapat sangat bermanfaat buat kita semua dan menjadi pengalaman buat kita baik di lapangan maupun nanti di dalam kelas. Terima kasih. Berarti berakhirlah sudah, tidak terasa waktu berlalu, kita berada di penghujung acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat buat kita ke depannya nanti. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup acara ini, kita pantun lagi ya Bapak Ibu ya. Asik. Jawabannya tadi pertama apa? Asik. Yang kedua cantik. Ya. Matahari telah tenggelam. Cantik. Hujan turun mulai terjatuh. Cantik. Kututup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.